Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa banyak orang Tionghoa di sekitar kita yang tampaknya hidup lebih mapan, bisnisnya jalan terus, bahkan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara kita, masyarakat kebanyakan, seringkali terjebak di lingkaran yang sama. Gaji pas-pasan, harga kebutuhan pokok naik terus, cicilan rumah belum lunas, dan biaya sekolah anak bikin kepala pening setiap awal tahun ajaran. Saya sering mendengar keluhan seperti ini. Kerja sudah banting tulang, tapi kenapa tetap nggak bisa naik kelas? Tabungan selalu habis, malah kadang minus karena utang. Dan jujur, saya pun pernah ada di posisi itu. Rasanya seperti berjalan di treadmill, capek, keringetan, tapi nggak maju-maju. Di sisi lain, kalau kita lihat pedagang Tionghoa di pasar, mereka bisa buka toko kecil sejak pagi buta, melayani pembeli dengan sabar, lalu tetap tersenyum meski untungnya tipis. Tapi perlahan, dari toko kecil itu mereka bisa buka cabang, lalu anak-anaknya sekolah lebih tinggi, dan akhirnya usaha itu jadi besar. Nah, di titik ini sering muncul rasa iri bercampur penasaran. Apa sih yang membuat mereka bisa seperti itu? Apakah karena modal awal yang besar? Atau ada rahasia tertentu yang diwariskan turun-temurun? Kenyataannya, banyak di antara mereka yang memulai dari nol, bahkan dari posisi lebih sulit daripada kita. Namun ada sesuatu dalam cara berpikir, budaya, dan kebiasaan yang mereka pegang teguh. Sesuatu yang sering kali luput dari perhatian kita karena kita terlalu sibuk mengeluh pada keadaan. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia sekarang, di mana harga bahan pokok naik, gaji tidak ikut menyesuaikan, dan pemerintah justru menambah beban dengan kenaikan pajak serta tarif. Kita butuh sekali belajar dari pola pikir yang membuat mereka bisa bertahan dan bahkan tumbuh. Pertanyaannya, apakah kita siap membuka mata dan hati untuk melihat cara hidup yang berbeda, lalu memetik hikmah darinya? Saya masih ingat satu pengalaman yang cukup membuka mata saya. Beberapa tahun lalu, ketika baru saja menikah, saya mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Modalnya hasil pinjaman keluarga, niatnya sederhana, biar ada tambahan penghasilan di luar gaji bulanan yang pas-pasan. Waktu itu, saya memilih jualan makanan ringan di depan rumah, berharap bisa jadi pintu rezeki baru. Awalnya semangat sekali, tapi setelah beberapa bulan, saya mulai lelah. Dagangan sering sepi, ada hari-hari di mana makanan sisa harus dibuang. Kadang saya merasa malu ketika tetangga lewat dan hanya melirik tanpa membeli. Dalam hati saya bertanya, apa saya memang nggak cocok dagang? Suatu sore, saya duduk di teras rumah sambil memperhatikan seorang bapak keturunan Tionghoa yang punya toko kelontong kecil di ujung gang. Dari pagi sampai malam, beliau selalu ada di tokonya, kadang ditemani istrinya, kadang anaknya ikut membantu. Toko itu kecil sekali, tapi entah kenapa tak pernah sepi pembeli. Saya heran, kok bisa? Karena penasaran, saya memberanikan diri ngobrol dengan beliau. Saya tanya, Pak, kok bisa betah ya jaga toko dari pagi sampai malam? Nggak capek? Dia tersenyum, lalu menjawab dengan sederhana. Capek sih capek. Tapi kalau kita mau hidup lebih baik, harus sabar dulu. Uang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang penting, jangan cepat menyerah. Kalimat itu sederhana, tapi jujur menusuk. Saya sadar, selama ini saya gampang sekali patah semangat. Baru beberapa bulan usaha sepi, saya sudah merasa gagal. Sementara beliau mungkin sudah bertahun-tahun dengan ritme yang sama, tapi tetap bertahan. Pengalaman itu membuat saya merenung. Saya teringat betapa seringnya saya mengeluh tentang gaji yang tidak cukup, tentang harga sembako yang naik, tentang cicilan motor yang terasa memberatkan. Tapi ternyata, mengeluh tidak membuat keadaan berubah. Sementara mereka yang mungkin juga menghadapi kesulitan serupa, memilih menaruh fokus pada kerja keras, konsistensi, dan kesabaran. Sejak saat itu, saya mencoba memperbaiki cara pandang saya. Saya mulai belajar bahwa rezeki bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, siapa yang punya modal besar, atau siapa yang punya koneksi kuat. Kadang rezeki datang kepada mereka yang cukup sabar untuk menunggu, cukup tekun untuk terus melangkah, dan cukup rendah hati untuk belajar dari setiap kegagalan. Pengalaman ini membuat saya lebih menghargai proses. Memang, kondisi ekonomi di Indonesia saat ini tidak mudah. Banyak orang yang bekerja siang malam, tapi tetap saja hidup serba terbatas. Biaya pendidikan anak naik, listrik dan BBM naik, sementara gaji tetap segitu-gitu aja. Tapi di balik semua itu, saya sadar bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang berhasil melewati kesulitan tanpa kehilangan semangatnya. Dan mungkin, jawaban kenapa banyak orang Tionghoa bisa sukses bukan semata karena privilege atau warisan, tapi karena cara mereka memandang hidup dan cara mereka memperlakukan setiap kesempatan kecil yang datang. Kalau kita perhatikan lebih dalam, ada pola yang hampir selalu muncul dalam kehidupan orang Tionghoa yang berhasil membangun kekayaan mereka.
Pola ini bukan sulap, bukan warisan besar, tapi hasil dari kebiasaan dan cara berpikir yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan menurut saya, inilah yang menjadi kunci utama yang seringkali luput kita tiru. Pertama, mereka punya budaya dagang sejak kecil. Anak-anak Tionghoa yang lahir dari keluarga pedagang biasanya sudah ikut membantu orang tuanya sejak usia dini. Ada yang menjaga toko, menghitung kembalian, atau sekadar belajar melayani pembeli dengan sopan. Dari hal sederhana itu, mereka belajar tentang uang, perputaran modal, dan pentingnya pelanggan. Bandingkan dengan sebagian besar dari kita yang sejak kecil lebih sering diajarkan untuk fokus pada sekolah formal, tanpa pernah disentuh dengan pelajaran praktis tentang keuangan atau bisnis. Akibatnya, saat dewasa, kita jadi pintar teori tapi gagap ketika masuk dunia nyata. Kedua, mereka berani hidup sederhana demi masa depan. Saya punya teman yang keluarganya Tionghoa, dan saya sering kaget melihat bagaimana mereka sangat berhati-hati dengan uang. Rumahnya sederhana, jarang makan di luar, tapi pelan-pelan mereka bisa membeli ruko, lalu menyewakannya. Bagi mereka, gengsi itu nomor dua. Yang penting aset bertambah. Sedangkan kita, jujur saja, sering kali terjebak pada pola konsumtif. Baru gajian, langsung habis untuk beli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan mendesak. Padahal harga kebutuhan pokok di Indonesia naik terus, tapi kita tetap sulit mengendalikan gaya hidup. Ketiga, mereka menjadikan kerja keras sebagai kebiasaan, bukan pilihan. Di Indonesia, banyak yang mengeluh tentang jam kerja panjang, lembur tanpa dibayar, atau pekerjaan yang terasa tidak adil. Itu wajar, karena memang sistemnya sering tidak pro-rakyat. Tapi di sisi lain, orang Tionghoa sudah terbiasa dengan pola kerja yang disiplin. Mereka membuka toko sejak fajar, baru menutup saat larut malam. Tidak ada istilah malas-malasan atau nunggu hoki. Mereka percaya bahwa keberuntungan datang pada mereka yang tidak berhenti bergerak. Keempat, mereka membangun jaringan dan solidaritas. Hal lain yang membuat mereka kuat adalah komunitas. Sesama pedagang Tionghoa biasanya saling mendukung, saling berbagi informasi, bahkan saling membantu modal. Sementara kita kadang masih terjebak dalam rasa iri, saling menjatuhkan, atau malu untuk minta bantuan. Padahal, dalam kondisi ekonomi Indonesia yang penuh tekanan, biaya pendidikan naik, BBM naik, dan pajak makin mencekik, justru kolaborasi adalah kunci agar kita bisa bertahan bersama. Kalau kita tarik ke kondisi sekarang, banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam perlombaan bertahan hidup. Gaji bulanan hanya numpang lewat, cicilan menunggu, harga sembako naik tiap bulan. Rasanya mustahil untuk menabung, apalagi berinvestasi. Tapi justru di titik inilah kita perlu belajar dari pola pikir yang berbeda. Bayangkan kalau kita mulai menerapkan pola sederhana, mengajarkan anak sejak dini cara mengelola uang, meskipun hanya uang jajan. Mengurangi gaya hidup konsumtif, alihkan uang ke tabungan atau aset kecil. Membiasakan kerja disiplin meski hasilnya tidak instan. Membangun jaringan pertemanan yang sehat, saling dukung, bukan saling iri. Apakah semua masalah langsung selesai? Tentu tidak. Tapi sedikit demi sedikit, kita bisa keluar dari pola hidup yang hanya kerja gaji habis. Karena sejatinya, membangun kekayaan bukan soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih beruntung, tapi siapa yang lebih sabar, konsisten, dan punya visi jangka panjang. Dan inilah insight paling penting. Orang Tionghoa tidak menunggu keadaan ideal baru bergerak. Mereka bergerak dulu meskipun kondisi sulit, bahkan meskipun modal kecil. Sementara kita sering menunggu. Nunggu ada modal, nunggu ada peluang, nunggu ada keberuntungan. Padahal hidup tidak pernah menunggu kita siap. Untuk lebih jelasnya, mari saya ceritakan beberapa kisah nyata yang pernah saya temui. Kisah-kisah ini sederhana, tapi syarat dengan pelajaran berharga. Kisah pertama, Pak Anton, pedagang kelontong. Pak Anton adalah seorang keturunan Tionghoa yang membuka toko kelontong kecil di pinggir jalan dekat pasar tradisional. Tokonya tidak besar, hanya berukuran sekitar 3 kali 4 meter dengan etalase kaca seadanya. Setiap hari, dari pukul 5 pagi sampai hampir pukul 10 malam, ia dan istrinya bergantian menjaga toko. Apa yang menarik dari kisah Pak Anton adalah konsistensinya. Meski keuntungannya tipis, ia tidak pernah menutup toko lebih cepat. Bahkan saat hujan deras dan pasar sepi, ia tetap duduk menjaga tokonya. Perlahan, dari hasil menabung bertahun-tahun, ia bisa membeli rumah sederhana, lalu menyekolahkan anaknya ke universitas. Sekarang, anak-anaknya sudah ikut mengelola toko, dan bisnisnya berkembang menjadi grosir. Di sisi lain, ada banyak pedagang lain yang saya kenal, bukan keturunan Tionghoa, yang sering kali mudah putus asa. Baru buka beberapa bulan, saat dagangan sepi, mereka tutup dan pindah usaha lain. Tidak ada yang salah dengan mencoba hal baru, tapi seringkali justru kegagalan berulang muncul karena kurangnya kesabaran dan konsistensi.
Kisah kedua, Mei-ling, penjual pakaian di Tanah Abang. Mei-ling memulai usahanya dengan modal kecil, hanya menjual beberapa potong pakaian impor di kios sempit. Saat saya berbincang dengannya, ia berkata, awalnya berat sekali, kadang nggak ada pembeli seharian. Tapi saya belajar, jangan malas senyum, jangan malas menyapa, walau capek. Kuncinya ada di pelayanan. Mei-ling tidak hanya menjual barang, tapi juga membangun hubungan dengan pembelinya. Ia sering memberikan diskon kecil untuk pelanggan setia, atau sekadar bertanya kabar dengan ramah. Lama-kelamaan, banyak pembeli kembali ke kiosnya karena merasa nyaman. Hari ini, Mei-ling punya 3 kios di Tanah Abang dan sudah mempekerjakan beberapa karyawan. Cerita ini membuat saya sadar bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari modal besar. Modal sikap, ketekunan, dan kemampuan menjaga hubungan seringkali jauh lebih menentukan. Kisah ketiga, Budi, pekerja kantoran biasa. Budi bukan keturunan Tionghoa. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji pas-pasan, sama seperti kebanyakan dari kita. Bedanya, Budi mencoba meniru kebiasaan orang Tionghoa yang pernah ia pelajari dari tetangganya. Ia hidup sederhana, menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung, dan mulai berjualan kecil-kecilan online di sela pekerjaannya. Awalnya sulit, apalagi dengan tekanan cicilan dan biaya hidup yang makin naik. Tapi Budi bertahan. Ia tidak buru-buru resign, tidak terburu-buru membeli barang mewah untuk pamer. 5 tahun kemudian, ia berhasil membeli ruko kecil dari hasil tabungannya. Sekarang, istrinya yang mengelola toko di ruko itu, sementara Budi tetap bekerja. Dari situ, perlahan kehidupan mereka membaik. Kisah Budi menunjukkan bahwa meskipun bukan dari keturunan pedagang atau tidak punya modal besar, kita tetap bisa belajar menanamkan pola pikir yang sama. Hidup sederhana, sabar, dan konsisten bisa menjadi jalan menuju kemandirian. Kalau kita tarik benang merah, ada kesamaan dari ketiga cerita ini. Konsistensi, kesederhanaan, dan fokus jangka panjang. Baik Pak Anton dengan toko kelontongnya, Mei-ling dengan kios pakaian, maupun Budi yang pekerja kantoran biasa, semuanya menunjukkan bahwa perubahan tidak datang dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Dalam konteks Indonesia sekarang, di mana harga kebutuhan naik, cicilan menekan, dan pemerintah seringkali terasa kurang berpihak kepada rakyat kecil, kita mungkin merasa jalan keluar itu sempit. Tapi kisah-kisah tadi menunjukkan ada ruang untuk bertahan, bahkan berkembang. Asalkan kita mau menanamkan kebiasaan yang tepat. Karena pada akhirnya, bukan besarnya modal yang menentukan, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya, waktu, tenaga, kesabaran, dan sikap mental untuk membangun sesuatu yang berkelanjutan. Kalau kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri, sebenarnya apa yang selama ini paling sering menghalangi kita untuk maju? Apakah benar-benar karena gaji yang kecil, karena harga-harga yang naik, atau karena kita terlalu sibuk mengeluh hingga lupa menanam kebiasaan yang bisa mengubah arah hidup kita? Saya sering merenung soal ini. Banyak dari kita yang ingin hidup lebih baik, tapi apakah kita benar-benar siap menanggung harga dari perubahan itu? Siap bangun lebih pagi, siap menahan diri untuk tidak menghamburkan uang, siap konsisten meski hasilnya belum terlihat? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Berapa banyak uang yang sebenarnya bisa kita tabung setiap bulan kalau saja kita lebih bijak dalam belanja? Sudahkah kita mengajarkan anak-anak tentang pentingnya mengelola uang sejak dini? Atau kita justru membiarkan mereka tumbuh dengan pola konsumtif? Saat kondisi ekonomi sulit, apakah kita memilih menyerah dan hanya menyalahkan keadaan, atau kita berusaha mencari jalan kecil yang bisa jadi pintu rezeki? Saya tahu, tidak mudah. Tekanan finansial di Indonesia sekarang memang nyata. Biaya pendidikan melonjak, cicilan rumah menjerat, harga beras, minyak, dan gas naik tanpa kompromi. Kadang kita merasa seperti berlari tanpa garis finish yang jelas. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Apakah kita bisa tetap melangkah meski jalan terasa berat? Coba bayangkan kalau kita mulai mengubah pola kecil dalam hidup sehari-hari. Menahan diri untuk tidak selalu membeli barang baru, memilih memasak di rumah daripada selalu makan di luar, atau meluangkan waktu 1 jam ekstra untuk usaha sampingan. Kecil memang, tapi bukankah gunung itu terbentuk dari butiran pasir yang sabar menumpuk? Refleksi ini bukan tentang menyuruh kita meniru persis orang Tionghoa, karena kita punya budaya, tantangan, dan kondisi berbeda. Tapi lebih kepada, apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka menghadapi hidup? Bagaimana kita bisa mengambil semangat kerja keras, konsistensi, dan kesederhanaan itu, lalu menyesuaikannya dengan keadaan kita di Indonesia. Dan satu hal lagi, jangan lupa bahwa hidup bukan hanya soal uang. Ada saatnya kita perlu berhenti dan bertanya, untuk apa sebenarnya saya bekerja keras? Apakah hanya untuk memenuhi gengsi, atau untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna bagi keluarga dan orang-orang yang saya cintai?
Dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang bisa kita garis bawahi adalah ini. Kekayaan bukan hanya soal modal besar atau keberuntungan, melainkan soal pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Orang Tionghoa membuktikan bahwa kesabaran, konsistensi, kesederhanaan, dan kerja keras yang dijalani terus-menerus bisa mengubah toko kecil menjadi grosir besar, kios sederhana menjadi pusat usaha, dan hidup pas-pasan menjadi kehidupan yang lebih mapan. Tapi, jangan salah paham. Kaya bukan berarti harus mengorbankan segalanya. Ada titik keseimbangan yang perlu kita jaga. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, bekerja keras bukan berarti melupakan keluarga, dan menabung bukan berarti tidak boleh menikmati hidup sama sekali. Semua kembali pada bagaimana kita menata prioritas dengan bijak. Di Indonesia, kita memang menghadapi banyak tantangan. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, kebijakan pemerintah yang kadang terasa berat, gaji yang tidak sebanding dengan beban hidup. Namun, kisah-kisah tadi memberi kita harapan bahwa di tengah keterbatasan, kita tetap bisa melangkah pelan-pelan dengan mengubah pola pikir, membangun kebiasaan baru, dan menanam kesabaran. Sekarang, pertanyaannya kembali pada kita masing-masing. Apakah kita siap mengambil langkah kecil hari ini? Apakah kita berani menunda kesenangan sesaat demi masa depan yang lebih tenang? Apakah kita mau belajar dari siapapun, termasuk dari mereka yang berbeda budaya, demi kebaikan diri dan keluarga kita? Kalau jawabannya iya, maka perjalanan itu sudah dimulai. Tidak perlu langkah besar, cukup mulai dari yang sederhana. Karena perubahan besar selalu berawal dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan atau memberi energi baru untuk menghadapi hidup, jangan lupa untuk klik like, bagikan kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang secara finansial, dan tulis di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling mengena buatmu hari ini? Saya sangat ingin membaca pengalamanmu. Dan tentu, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama membangun mindset yang sehat, produktif, dan seimbang. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya soal bagaimana kita bertahan, tapi juga bagaimana kita tumbuh dengan bijak.